Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa di tengah pandemi saat ini kita masih tetap boleh bersama-sama beribadah, ya khususnya ibadah minggu pada hari ini di mana kita bersama dengan gereja di seluruh dunia boleh merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mengenai sakramen baptisan. Majelis Jemaat GKI Jalan Malanisup 20 Bandung berencana menyelenggarakan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 November 2021. Bagi jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya dapat mendaftarkan ke sekretariat gereja paling lambat hari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Percakapan gerejawi akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Oktober 2021. Yang kedua, pelayanan sakramen baptisan kudus dewasa. Majelis Jemaat GKI Malanisup merencanakan melaksanakan baptis dewasa yang tertunda yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pada kebaktian pukul 8 atas diri Saudara Hubertus Noh. Demikian kiranya jemaat boleh bersama-sama mendoakan supaya yang bersangkutan siap untuk menerima sakramen baptisan kudus dewasa. Yang ketiga, pelaksanaan peneguhan pemberkatan nikah. Pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 pukul 13 bertempat di GKI Jalan Malanisup 20 Bandung akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah untuk Saudara Rio Niker Kili-Kili, anggota Gereja Protestan Maluku, dengan Saudari Christine Polina Rumayara, anggota GKI Jalan Malanisup 20 Bandung. Kiranya jemaat juga boleh bersama-sama mendoakan kedua pasangan ini supaya mereka boleh membangun keluarga dengan Tuhan sebagai kepala keluarganya. Yang terakhir adalah rangkaian kegiatan HUT dan Bulan Keluarga GKI Malanisup. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan Bulan Keluarga sudah berjalan dari tanggal 18 September sampai kemarin sore. Kegiatan selanjutnya yaitu pada tanggal 9 Oktober akan dilaksanakan gathering meal usia indah, di mana akan dilaksanakan pukul 10 pagi melalui Zoom online. Kemudian pada tanggal 16 Oktober akan diadakan acara bincang-bincang pasutri, saling jaga kala emosi melanda yang akan dipandu oleh Pendeta Wahyu Pramudia melalui live streaming YouTube pada pukul 5 sore. Kemudian tanggal 17 Oktober yaitu lomba masak yuk, di mana akan dilaksanakan penjurian pada lomba tersebut. Kemudian 23 Oktober acara Yuk Piknik Usia Indah membahas film yang membangkitkan kenangan melalui Zoom online meeting pada jam 10 pagi. Kemudian yang terakhir tanggal 31 Oktober event Lay Praise, paduan suara gabungan, ibadah online melalui YouTube dan Zoom yang akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Demikian beberapa warta yang kami sampaikan. Kita boleh bersama-sama saat terus sejenak sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, baik yang hadir pada onsite pada saat ini maupun yang mengikuti melalui online untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah Tuhan namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Demikianlah pemazmur mengumandangkan pujiannya atas karya Tuhan. Marilah saat ini kita pun memuji namanya, beribadah kepadanya dalam sukacita serta hormat. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima
kasih yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu. Para malaikat surya naikkan puji bagimu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada sore hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Umat terkasih, dalam ibadah minggu di bulan keluarga kali ini, tema kita berbunyi, memelihara kesatuan keluarga. Ada begitu banyak persoalan yang harus dihadapi oleh keluarga-keluarga saat ini. Kesatuan dengan demikian menjadi salah satu kunci utama agar keluarga-keluarga dapat tetap menghadapi berbagai tantangan. Memelihara kesatuan memang bukan hal yang mudah, namun kita percaya bahwa pada dasarnya Allah sendirilah yang akan dan telah mempersatukan kita dan yang akan senantiasa menjagai kita dan keluarga. Dalam ibadah ini, kita pun akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus, yang juga menjadi tanda bahwa kita dipersatukan oleh Allah melalui anugerah-Nya sebagai satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu.
marilah kita merenungkan keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Marilah dengan sungguh kita menyatakan pengakuan dosa kita melalui nyanyian Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Atas pengakuan yang dengan tulus kita nyatakan di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah yang diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan sabda Tuhan pada sore hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa dan memohon pimpinan Roh Kudus. Terpujilah Engkau yang Maha Kasih dan Pemurah, yang selalu memberkati, memimpin kehidupan kami semua di tengah berbagai badai persoalan, tantangan dan kesulitan, terutama di masa pandemi ini, di mana kami sebagai keluarga-keluarga dapat terus bertahan dan terus membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan, kami tetap ingin bersandar pada hikmat dan pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu selalu mewarnai kehidupan kami, memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk memelihara kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkenanlah bersabda kepada kami pada sore hari ini Bapa, dan berkenanlah memakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk boleh menyampaikan sabda-Mu yang kudus dan mulia. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasal yang kedua, mulai dari ayat 18 hingga ayat ke-24. Kejadian 2 mulai ayat 18 saya bacakan bagi saudara sekalian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Sampai di sini pembacaan Alkitab. Selamat dan berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih di dalam suasana bulan keluarga, dan pada hari Minggu ini tema khotbah kita adalah memelihara kesatuan keluarga. Nah, saudara, saya ingin memulai dengan mengajak saudara membayangkan kalau suatu saat saudara
membawa satu keranjang penuh berisi telur-telur di dalamnya. Lalu saudara berlari-lari membawa keranjang itu, menggoncang-goncang keranjang itu. Kira-kira apa yang terjadi? Tentu kita bisa tahu bahwa telur-telur di dalam keranjang itu pasti akan hancur. Telur-telur itu akan pecah, akan berantakan semuanya, remuk. Nah saudara, kira-kira begitulah gambaran dari banyak keluarga-keluarga yang pada saat diguncang oleh pandemi COVID-19 selama 2 tahun ini, di mana mereka selalu harus berkumpul di dalam rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, semuanya tidak bisa kemana-mana, terus satu rumah bersama-sama. Tetapi mereka diguncang oleh berbagai macam persoalan. Si ayah mungkin tidak punya pekerjaan, terkena PHK, atau dia mempunyai pabrik dan karyawan banyak tetapi dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan penghasilan untuk bisa membayar karyawannya karena pabrik macet tidak jalan. Mereka yang harus bekerja dari rumah seringkali juga mengalami berbagai kesulitan. Anak-anak yang harus belajar di rumah, tidak berjumpa dengan teman, tidak berjumpa dengan guru secara langsung. Itu semua pasti membosankan, membuat orang frustrasi, membuat orang cepat emosi, cepat marah dan sebagainya. Belum lagi kalau di dalam keluarga itu ada yang sakit terkena COVID atau sakit yang lain. Kalau di dalam keluarga atau sanak famili yang meninggal dunia karena COVID. Goncangan-goncangan dalam kehidupan keluarga itu terasa begitu berat. Dan banyak keluarga justru semakin hancur, remuk hatinya seperti telur-telur di dalam keranjang tadi. Tetapi saudara, syukur itu bukan gambaran satu-satunya. Ya, saya ingin memberikan gambaran yang lain. Gambaran ketika saudara mengadakan suatu pesta di rumah, makan malam, mau bakar sate atau mau pesta barbeque, saudara akan menempatkan arang-arang yang membara, arang yang menyala di tempat pemanggangan itu. Saudara menambahkan arang-arang yang lain. Saudara mengaduk-aduk arang itu, meniup, mengkipas dengan keras. Apa yang terjadi dengan arang-arang itu? Arang-arang itu akan semakin membara, akan menyala, akan memberikan manfaat sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk bakar sate atau membuat barbeque dan sebagainya. Secara itulah kira-kira juga gambaran keluarga-keluarga yang ketika digoncang oleh masa pandemi ini, walaupun semuanya harus tetap tinggal serumah, tidak bisa kemana-mana, terus berada bersama-sama di dalam satu rumah tiap-tiap hari sampai berbulan-bulan, lebih dari setahun, hampir 2 tahun. Tetapi secara suasana rumah itu tetap dapat terasa semakin hangat, semakin gembira, semakin penuh dengan ungkapan cinta kasih satu dengan yang lain. Dan keluarga ini dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang, bagi tetangga, dalam pekerjaan, anak-anak pun dapat tetap belajar dengan gembira. Nah saudara, kira-kira kita termasuk keluarga yang mana?
Keluarga yang seperti telur atau keluarga yang seperti bara api itu? Bara arang tadi. Nah, di mana letak perbedaan atau apa yang menyebabkan kedua hal ini berbeda? Saudara, kalau kita perhatikan telur-telur itu, walaupun terkumpul di dalam satu keranjang, setiap telur adalah telur yang berada pada dirinya sendiri. Dia tidak mempengaruhi telur yang lain dan dia tidak dipengaruhi oleh telur yang lain, kecuali mereka berbenturan dan saling meremukkan. Ya. Demikianlah kira-kira kalau kehidupan manusia yang tinggal serumah. Walaupun mereka bersama-sama serumah, tapi kalau tiap-tiap orang berada untuk dirinya sendiri, dia tidak mempengaruhi yang lain dan tidak mau dipengaruhi. Dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang terjadi selalu adalah saling meremukkan. Seperti telur-telur tadi. Oleh karena itu saudara, kalau kita perhatikan ayat 18 dari bacaan kita tadi, Kejadian 2. Firman Tuhan tadi mengatakan ketika manusia diciptakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah saudara, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan bahwa ayat ini jangan disalah tafsirkan. Karena ada orang-orang yang menafsirkan bahwa orang-orang yang tidak menikah itu kurang baik. Ya, ada orang-orang yang menafsirkan kalau hidup sendirian tidak berkeluarga itu kurang baik. Ini bukan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kalau kita ingat, Tuhan Yesus sendiri tidak menikah. Rasul Paulus juga tidak menikah. Tetapi Tuhan Yesus dan Rasul Paulus serta orang-orang lain yang tidak menikah itu, mereka tidak hidup untuk dirinya sendiri. Mereka justru hidup untuk orang lain. Mereka melayani, mereka menyatakan cinta kasih untuk orang lain. Karena itu saudara, kalau kita pahami, orang yang tidak menikah adalah tetap orang yang dikaruniai Tuhan dengan satu tugas yang khusus untuk tetap hidup bersama dengan orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudara, kalau saat ini banyak keluarga-keluarga yang walaupun hidup bersama-sama satu rumah, tetapi masing-masing hanya sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan persoalan-persoalannya sendiri, sibuk dengan teman-teman yang lain di dalam sosial media, sibuk dengan game, menghabiskan waktu, sehingga tidak memperhatikan satu dengan yang lain. Orang-orang dalam keluarga yang semacam ini mudah tersinggung, mudah emosi, mudah marah, dan seringkali terjadi pergesekan dan saling meremukkan perasaan hati. Ayat 18 tadi dilanjutkan dengan kalimat, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Karena Tuhan melihat bahwa kehidupan manusia yang hidup untuk dirinya sendiri itu tidak baik. Tuhan menyediakan penolong. Yang dimaksud Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah supaya manusia hidup saling tolong menolong. Seperti bara api arang yang terkumpul. Bara api arang itu saling memanaskan sehingga terus menyala. Justru ketika digoncang, ketika ditiup, nyala mereka makin besar.
Coba kita perhatikan, kalau ada bara api, arang, saudara ambil sepotong arang, saudara pisahkan. Apa yang terjadi? Bara arang yang dipisahkan itu segera akan padam. Tidak akan habis terbakar. Tetapi kalau bara arang itu tetap dalam kesatuan dengan bara yang lain, dia akan terus menyala sampai habis menjadi abu. Nah, saudara, di sini kita menyadari bahwa untuk memelihara kehidupan keluarga yang bersatu, saling mencintai di dalam keluarga, harus ada hidup yang saling tolong menolong. Menolong itu hanya dapat dimulai kalau kita mulai dengan memperhatikan orang-orang seisi rumah kita. Memberi perhatian adalah langkah pertama untuk menolong. Jadi jangan menunggu sampai orang minta tolong baru kita menolong. Tapi kita memperhatikan apa yang dia butuhkan. Menolong dengan cinta kasih selalu terwujud di dalam suatu bentuk inisiatif, prakarsa. Tanpa diminta, kita tahu dia butuhkan, kita melakukannya dengan inisiatif sendiri, dengan kemauan sendiri, karena kita cinta kepadanya. Menolong adalah satu tindakan yang harus berprakarsa. Kalau toh kita diminta tolong oleh anggota keluarga kita, sebaiknya pertolongan itu pun kita lakukan dengan sepenuh hati, tidak dengan perasaan terpaksa. Nah, saudara, sayangnya adalah banyak keluarga-keluarga yang hancur, yang gagal di dalam memelihara kesatuan karena mereka sejak awal pernikahan tidak mempraktekkan kehidupan yang saling tolong-menolong. Sebaliknya banyak keluarga yang justru di dalam kehidupan bersama itu berisi tuntutan-tuntutan. Suami menuntut kepada istrinya untuk dilayani. Istri menuntut supaya selalu dicukupi oleh suaminya dan segala keinginannya dituruti. Ada yang selalu menuntut supaya rumahnya bersih, rumahnya rapi, tertib semuanya. Itu dituntut. Sehingga tuntutan-tuntutan ini menimbulkan gesekan-gesekan, kemarahan-kemarahan, emosi dan sebagainya. Lebih buruk lagi, saudara, ketika tuntutan-tuntutan itu seringkali diikuti dengan ancaman-ancaman. Pokoknya kalau kamu tidak mau begini, awas ya, saya akan begini. Ancaman-ancaman mengikuti tuntutan-tuntutan. Ini seringkali pada satu titik tertentu seperti merasa terpaksa ancaman ini harus diwujud nyatakan. Dan ketika ancaman itu dipraktekkan benar-benar, maka yang terjadi adalah saling menyakiti. Yang terjadi adalah menyakiti dengan kata, menyakiti dengan tindakan, menyakiti dengan sikap, sampai kepada kekerasan dalam rumah tangga. Selalu dimulai dengan tuntutan dan ancaman-ancaman. Jika ancaman dipraktekkan, hancurlah semuanya. Oleh karena itu, saudara, memelihara kesatuan keluarga hanya bisa terjadi bila setiap anggota keluarga saling tolong-menolong, saling memberi diri untuk sesama, untuk kebaikan anggota
keluarganya yang lain. Dan ini memang tidak mudah. Kenapa tidak mudah, saudara? Karena yang namanya hubungan antar manusia, antar anggota keluarga itu tentu tidak terlepas dari kesalahan. Nggak ada anggota keluarga yang tidak pernah bersalah kepada anggota keluarga yang lain. Semuanya pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Dan sebagai manusia, kesalahan yang menyakitkan hati itu menimbulkan seringkali dendam. Oleh karena itu, saudara, kesulitan di dalam memelihara kesatuan dan saling tolong-menolong itu selalu disebabkan karena adanya hati yang panas, adanya dendam, adanya kemarahan, adanya sikap yang belum memaafkan, belum mengampuni sesama anggota keluarga. Oleh karena itu, saudara, sebagai pengikut Kristus, marilah kita tetap meneladani Kristus. Sekalipun manusia berdosa di hadapan Allah, Allah sendiri di dalam Yesus Kristus berprakarsa, mengambil inisiatif. Kristus sendiri merendahkan diri. Kristus sendiri datang untuk menawarkan damai, pengampunan kepada manusia. Kristus sendiri berkorban tubuh darahnya di atas kayu salib untuk mengampuni, untuk menyatakan kasih Allah kepada umat manusia. Secara kenapa Tuhan Yesus melakukan semuanya itu? Karena Tuhan tetap ingin supaya kita sebagai manusia, sebagai keluarga-keluarga dapat hidup saling mengasihi. Hidup saling tolong-menolong tadi. Kalau manusia masih terus membayangkan bahwa Allah itu murka, bahwa Allah itu akan siap menghukum kita dari segala dosa-dosa kita, ketika kita selalu hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran akan hukuman Allah, kita pun tidak akan dimampukan untuk mengasihi, apalagi mengampuni orang lain. Tetapi kasih pengampunan Tuhan, kasih dan penerimaan Tuhan atas kehidupan kita, itulah yang diberikan sebagai kekuatan, sebagai sumber inspirasi bagi kita untuk kita mampu mengampuni, untuk kita mampu berinisiatif juga kepada saudara-saudara kita, kepada anggota keluarga kita, untuk mengampuni mereka, untuk menerima mereka kembali apa adanya, seperti Kristus telah menerima kita apa adanya. Ketika kita mengenal Allah yang begitu penuh dengan cinta kasih, ketika kita bergaul dengan Allah yang penuh dengan kasih sayang kepada kita, kita belajar juga menyayangi keluarga kita dan selalu siap untuk menerima mereka apa adanya dan memaafkan segala kesalahan mereka. Nah, saudara, kalau hari ini kita mau merayakan perjamuan kudus bersama-sama, maka kita harus menghayati melalui perjamuan kudus ini, bukan hanya untuk mengetahui bahwa Allah sudah menebus, sudah mengampuni kita, bukan sekedar hanya mengingat bahwa Tuhan sudah menerima kita apa adanya melalui pengorbanan tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Tetapi secara perjamuan kudus ini disediakan bagi kita dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk setiap kali kita melakukan dan memperingatinya, agar kita bisa meresapkan kasih pengampunan itu. Biarlah kasih pengampunan itu terserap di dalam hati kita dan menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk kita praktekkan juga di dalam kehidupan kita berkeluarga. Kristus mau agar kita semua dikuatkan dan dimampukan untuk saling tolong menolong,
untuk saling menyayangi seluruh anggota keluarga kita, sehingga keluarga kita juga menjadi kesaksian, keluarga kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini sebagai gereja kami ingin datang kepadamu untuk menaikkan doa syafaat kami bagi kehidupan banyak keluarga-keluarga yang karena goncangan masa pandemi ini mengalami begitu banyak kesulitan, mengalami begitu banyak kehancuran. Tuhan, biarlah kuasa kasih dan keteladanan pengampunan Tuhan boleh mewarnai kehidupan keluarga-keluarga kami semua, dan kami boleh kembali hidup saling tolong menolong, saling menguatkan, sehingga kami boleh tetap mewartakan cinta kasih-Mu kepada dunia, dan kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang membawa sukacita bagi kehidupan banyak orang lain. Bapa, kami ingin berdoa bagi seluruh usaha badan-badan kesehatan, rumah sakit, para dokter, semua yang berupaya untuk mengatasi pandemi ini. Berkatilah setiap usaha dan karya mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk situasi yang saat ini sudah membaik. Dan kami tetap berharap agar situasi yang membaik ini boleh terus berlanjut dan boleh menyelesaikan masalah pandemi ini, sehingga kehidupan boleh berjalan dengan normal kembali, di mana kami boleh bekerja, kami boleh belajar, kami boleh memelihara persekutuan, persaudaraan, dan pelayanan dengan lebih baik lagi. Karena itu Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi pemerintah kami, bagi presiden dan seluruh staf menteri, maupun semua badan-badan pemerintah di dalam melaksanakan setiap keputusan-keputusan dalam masa-masa yang sulit ini, agar mereka diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga bangsa ini boleh terus menjadi bangsa yang semakin maju, semakin makmur, semakin sejahtera. Karena itu Bapa, kami berdoa dan memohon kuasa kasih-Mu yang terus mewarnai juga kehidupan gereja-Mu di tengah-tengah bangsa Indonesia, untuk terus boleh berkarya seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami berdoa dan memohon dalam Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba pada kesempatan bagi kita semua untuk dapat menyampaikan ungkapan syukur kita. Bapak Ibu yang berada di rumah seperti biasa dapat menyampaikan persembahan secara online, dan bagi Bapak Ibu dan Saudara yang hadir di gereja dapat memasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan, dan pada saat nanti selesai ibadah dapat memasukkan kepada kotak persembahan yang ada di depan. Mari membawa persembahan yang terbaik bagi Allah. 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian
Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa di tengah segala persoalan yang kami hadapi, Tuhan tetap menolong dan memampukan kami untuk menjalaninya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami dengan pimpinan Tuhan. Dan Tuhan boleh tetap memelihara kami dengan memberikan berkat yang cukup dalam kehidupan kami, sehingga kami hari lepas hari boleh dipelihara oleh Tuhan. Karena itu Bapa, kalau pada saat ini kami datang pada Tuhan dengan membawa persembahan kami, yang kami tahu itu semua berasal dari Engkau, biarlah Engkau juga mau menerimanya dan Engkau yang boleh memimpin dan memberkati setiap kami semua yang boleh memberikan persembahan, dan Engkau juga menolong dan memampukan mereka yang akan mengelola persembahan ini atau mempergunakannya, sehingga dengan hikmat dan pertolongan Tuhan semuanya boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Terpujilah Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, keluarga hidup